Udah mulai lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami dengan materi rancangan teknis. Dengan anggota Mirsal Arif, Emma Sari, Rizky Farhan, Ahmad Mufadal Alfani, dan Muhammad Dandi Pratama. Untuk materi pertama, pendahuluan akan dibacakan oleh Dandi. Silakan Dandi. baik, terima kasih untuk Rizky Farhan. Jadi untuk pendahuluan kami ini, yaitu semua orang, baik anak-anak maupun usia dewasa, membutuhkan gizi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan baik fisik dan mentalnya. Namun demikian, masyarakat di Indonesia masih menghadapi masalah gizi kurang atau kurangnya gizinya. Masyarakat Indonesia masih memerlukan asupan yang banyak gizi, sehat, dan aman untuk kesehatan. Berbicara masalah kesehatan, rumah sakit menjadi fokus utama yang pastinya terlintas di pikiran kita. Rumah sakit menyediakan fasilitas penyembuhan bagi pasien yang mengidap penyakit baik ringan maupun penyakit berat. Namun, di situasi sekarang ini masih banyak kita lihat di kantin rumah sakit yang menyediakan makanan yang belum memenuhi standar gizi yang seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Masih banyak rumah sakit yang menyediakan fast food atau yang biasa kita kenal dengan kata lain yaitu junk food. Maka dari itu, kami melihat ini sebagai masalah yang membuat kesehatan masyarakat terganggu. Terlebih lagi, rumah sakit merupakan pusat kesehatan utama. Untuk itu, kami merancang aplikasi yang bernama Kantin Sehat. Aplikasi ini diciptakan agar orang yang terlibat di rumah sakit seperti dokter, perawat, apoteker, pengunjung pasien, dan yang lainnya dapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang setiap harinya. Aplikasi yang kami buat ini nantinya juga akan menyediakan fitur pesan antar yang mana akan memudahkan pekerjaan seperti dokter yang pastinya akan sibuk menangani pasien. Selanjutnya, untuk daftar aktor, yang pertama ada dokter. Selanjutnya, nah di sini langsung saja seperti yang kita tahu, dokter merupakan seorang tenaga kesehatan yang mana mereka itu melayani dan menyelesaikan masalah tentang kesehatan. Mereka mengobati pasien terlepas dari organisme, kelompok usia, jenis penyakit secara keseluruhan, dan gender. Adapun use case diagram yang kami buat, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dokter dimulai dengan berangkatnya dokter ke rumah sakit dari rumahnya. Kemudian sesampainya di rumah sakit, dokter tersebut harus melakukan absensi kehadirannya ketika sampai ke rumah sakit. Setelah itu, dokter bertugas memeriksa pasien mulai dari konsultasi kesehatan, mendiagnosa penyakit, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seorang dokter yang bekerja di rumah sakit, dokter memiliki jam istirahat. Maka dari itu diperlukan kantin atau tempat makan untuk membeli makanan dan minuman pada saat istirahat. Mengingat kami menciptakan aplikasi kantin sehat di rumah sakit, maka dokter akan lebih mudah dalam membeli makanan dan minuman. Terlebih makanan dan minuman di kantin sehat sudah terverifikasi makanan yang bergizi dan minuman yang menyehatkan. Baik, untuk selanjutnya. Nah, kita masuk ke activity diagram dari seorang dokter. Di sini kami menggambarkan aktivitas keseharian dokter dalam bekerja di dalam suatu rumah sakit. Mulai dengan datangnya dokter ke rumah sakit, kemudian melakukan absensi, dan masuk ke ruangan untuk melayani segala penyakit atau segala permasalahan pasien yang datang berkonsultasi atau berobat. Pada jam istirahat tiba, seperti biasa, dokter melepaskan lapar atau dahaganya di kantin dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan minuman yang sehat dan menyegarkan. Maka lapar dan dahaga pun akan hilang. Semua itu memberikan dampak yang positif bagi dokter untuk melayani pasien yang akan datang ke rumah sakit. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Farhan. Terima kasih Dandi atas penyampaiannya. Yang kedua yaitu pasien, di mana di sini kita dapat melihat use case diagramnya. Pasien datang ke rumah sakit, kemudian pasien mengambil nomor antrian, menjumpai dokter dan mengambil obat.
yang mana pasien pergi ke rumah sakit dapat menggunakan bus umum, kendaraan pribadi, dan bisa juga dengan jalan kaki. Kemudian untuk mengambil nomor antrian, pasien perlu datang ke bagian administrasi. Dan setelah itu ia menjumpai dokter. Untuk apa? Untuk konsultasi, menerima hasil laporan, menerima resep obat, dan terakhir mengambil obat. Untuk selanjutnya, aktiviti diagramnya, di sela-sela mengantri untuk konsultasi dengan dokter, pastinya pasien membutuhkan makanan dan minuman. Oleh karena itu, setiap pasien yang datang ke rumah sakit sehat yang ada di kantin rumah sakit, yaitu bisa dilihat pada aktiviti diagramnya, pasien datang ke rumah sakit, kemudian berbaris untuk mengambil nomor antrian, menunggu nomor antrian, dan setelah semua itu pasien dipersilakan untuk duduk di ruangan tersebut. Kemudian pasien diagnosa keluhannya tersebut dan akhirnya memberikan resep obat. Selanjutnya, aktor ibu kantin. Kegiatan yang dilakukan oleh penjaga kantin atau ibu kantin sehari-hari ialah memasak makanan. Kemudian melakukan jual beli makanan yang telah dibuat untuk dijual kepada pembeli. Tak lupa juga setiap harinya ibu kantin membersihkan kantin dengan menyapu lantai, kemudian mengelap meja dan buang sampah. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap harinya, guna untuk melengkapi kebutuhan konsumen atau pembeli yang berkunjung ke rumah sakit. Kemudian pada aktiviti diagramnya, melihat dari aktiviti diagram di samping, ibu kantin memasakkan makanan kepada pengunjung. Setelah itu mengolah makanannya. Kemudian ibu kantin juga menyediakan makanan untuk pelanggan. Ketika tidak ada pelanggan yang datang, ibu kantin biasanya membersihkan kantin, dan setelah pelanggan selesai makan, kemudian ia memberikan surat pembayaran dan menerima pembayaran. Selanjutnya, pengunjung pasien. Di sini terdapat pengunjung yang mana ia ingin mengunjungi pasien, namun ia dapat juga berkunjung ke kantin untuk membeli makanan. Pastinya ketika pengunjung datang ke rumah sakit, biasanya lapar setelah lama berkunjung ke tempat pasien itu. Oleh karena itu, untuk mempermudah pengunjung dalam mendapatkan makanan atau minuman yang sehat, maka pengunjung akan memesan makanan atau minuman yang tersedia di kantin. Di sini terdapat aktiviti diagramnya. Melihat dari aktiviti diagram tersebut, pengunjung datang ke rumah sakit untuk menjenguk pasien. Samping itu, pengunjung juga datang untuk membeli makanan di kantin. Kebanyakan pengunjung juga membeli makanan di kantin untuk diberikan kepada pasien, sehingga kantin rumah sakit harus menyediakan makanan yang sehat agar dapat dikonsumsi untuk semua orang. Kemudian di sini terdapat aktor yaitu perawat. Di setiap rumah sakit, perawat dapat pergi ke kantin di waktu istirahat, sehingga perawat akan mencari kantin atau kedai makanan untuk membeli makanan dan minuman ketika jam istirahat berlangsung. Di rumah sakit sudah tersedia kantin sehat untuk semua pengunjung dan tenaga medis yang ingin makan, karena makanannya sudah terverifikasi sehat dan bergizi, sehingga dengan mudah perawat akan mendapatkan makanan yang sehat untuk tubuhnya. Kemudian di samping ada aktiviti diagramnya, melihat dari aktiviti diagram tersebut, perawat bertugas dalam mengarahkan pasien, mengantarkan ke tempat dokter, dan juga memeriksa kesehatan awal pasien, seperti mengecek suhu dan sebagainya. Di samping mengurus pasien, perawat juga dapat pergi ke kantin untuk membeli makanan. Baik, sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Emma. Kepada Emma, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke daftar aktivitas.
pada daftar aktivitas ini yang pertama akan dijelaskan use case diagram. Di sini kami menggabungkan daftar aktivitas ke 5 aktor. Yang pertama yaitu aktivitas ibu kantin. Ibu kantin pergi ke kantin bisa menggunakan bus umum, kendaraan pribadi, ataupun jalan kaki. Setelah pergi ke kantin, ibu kantin biasanya membersihkan kantin, seperti menyapu kantin, membuang sampah, dan mengepel lantai. Kemudian ibu kantin menyiapkan makanan dengan cara memasak, menunggu pesanan dari pengunjung, dan mengantar pesanan. Kemudian ada daftar aktivitas dari keempat aktor yang sama, yaitu bisa memesan makanan dengan cara login aplikasi, kemudian memilih makanan dan minuman yang ingin dipesan, dan memesan makanan atau minuman tersebut dari aplikasi tersebut. Kemudian membayar makanan secara langsung maupun dari aplikasi. Kemudian bisa mengecek hasil pesanan dari aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu activity diagram. Dari ibu kantin sendiri, ibu kantin pergi ke rumah sakit untuk bekerja di kantin seperti biasa. Kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan kantin ketika tidak ada pengunjung, menyiapkan makanan, menunggu pesanan yang akan dipesan oleh pengunjung, serta mengantar makanan ke pelanggan, lalu menerima uang yang diterima dari pesanan tersebut. Selanjutnya itu ada activity diagram dari 4 user, yaitu dokter, pengunjung, pasien, dan juga perawat. User bisa melakukan pemesanan dengan cara login aplikasi. Yang pertama, membuat akun. Jika belum memiliki akun, dengan memasukkan username, alamat email, dan password. Setelah pendaftaran berhasil, maka user bisa melakukan login dengan memasukkan username dan juga email dan juga password. Jika salah, maka user akan kembali memasukkan username. Setelah masuk, maka user bisa melihat makanan dan minuman yang ingin dipesan, lalu memesan dan juga melakukan pembayaran. Setelah memilih menu pembayaran, maka akan menampilkan bayar melalui bank atau bayar di tempat. Setelah itu, jika bayar melalui bank, user bisa memilih bank apa yang akan digunakan dan memasukkan jumlah nominal lalu membayar. Jika membayar di tempat, user bisa langsung membayar ke ibu kantin dan mengecek hasil pesanan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Mufaddal. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem. Lanjutlah. Oke, di sini development diagram. Di development diagram ialah sebuah model diagram dalam UML untuk menggambarkan komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di dalam suatu aplikasi atau perangkat. Di sini kami membuat 3 node. Di antaranya ada application server, database server, dan user silent. Dalam user silent ini mencakup komponen Android, yaitu ada tablet dan smartphone. Sedangkan di dalam application server itu ada aplikasi kantin sehat, atau ada paid application, UE design, login application. Dan di database ada MySQL database dan application database. Di dalam database itu sendiri mencakup pengambilan, pengiriman, pertukaran dan perubahan informasi dan penyimpanan data aplikasi kantin sehat itu sendiri. Oke, selanjutnya. Selanjutnya komponen-komponen utama dalam sistem. Next. Komponen diagram. Ini adalah sebuah
model atau diagram UML yang mendokumentasi aspek statik dari pemodelan untuk sistem kerja dari sebuah perangkat lunak yang ingin dirancang. Di sini kami merancang ada 3 node. Di antaranya ada node pemilik kantin, pembayaran, user, dan produk. Di node pemilik kantin itu sendiri ada sebelum Rizky. Oke, di pemilik kantin itu sendiri ada menyiapkan produk, menerima pesanan, dan pembayaran. Sedangkan dalam pembayaran itu ada tunai atau langsung, dan debit atau kredit. Dan user itu sendiri ada order produk dan pembayaran. Sedangkan di dalam produk itu ada makanan dan minuman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gersha. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari struktur sistem kantin sehat. Nah, untuk struktur sistem yang pertama itu ada package diagram. Seperti yang kita ketahui, bahwa package diagram itu adalah suatu diagram yang mengelompokkan kelas dan juga menggambarkan bagaimana elemen pemodelan yang disusun dan juga menggambarkan ketergantungan antara satu package dan package lainnya. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa package diagram kantin sehat ini sangat berperan penting dalam usaha menggunakan aplikasi, di mana diagram ini berfungsi sebagai paket-paket yang memuat sistem agar aplikasi bisa bekerja dan memberikan interaksi yang sesuai dengan kebutuhan user. Diagram ini terbagi ke dalam 4 package, yaitu database, aplikasi kantin sehat, pemilik kantin, dan user. Package user menjadi pelaku utama yang menggunakan aplikasi untuk memesan dan membayarnya sesuai harga produk tersebut. Kemudian, pesanan yang diajukan user akan diterima oleh package pemilik kantin sebagai penyedia layanan dan akan menerima bayaran sesuai harga produk. Nah, package aplikasi kantin sehat merupakan perantara bagi user yang memesan dan pemilik kantin yang mengelola untuk terhubung sesuai dengan layanan yang ditampilkan. Layanan tersebut berupa informasi terkait produk, metode, dan jumlah pemesanan yang kemudian dapat disimpan, dimintai, dan dimodifikasi oleh pihak pemilik kantin ataupun si user. Baik, selanjutnya. Nah, di kelas diagram merupakan jenis diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas dan package-package yang ada di dalam sistem atau perangkat lunak. Di dalamnya terdapat gambar dari struktur objek pada suatu sistem yang saling berhubungan antara kelas objek yang tersedia. Diagram kelas dalam sistem kantin sehat ini memuat beberapa kelas yang saling memiliki hubungan antar satu sama lain agar dapat dikembangkan dan bisa bekerja sesuai prosedural alur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kelas-kelas diagram kantin sehat ini merupakan implementasi daripada package diagram, di mana kelas diagram ini berperan sebagai alur dari sebuah sistem aplikasi kantin yang menghubungkan user dengan tahapan-tahapan penggunaan aplikasi melalui interaksi antarmuka dan tampilan yang disediakan secara sistematis dan kompleks. Di mana diagram kantin ini memuat kelas-kelas diantaranya user, login, pemilik kantin, aplikasi sistem, pesanan produk, menu pesanan, dan transaksi. Nah, di diagram ini dimulai dari user dan pemilik, kemudian setelah dari kelas login, keduanya akan dilanjutkan ke aplikasi sistem, di mana user sebagai pemesan dan pemilik kantin sebagai pengelola. Kemudian user mengajukan pilihan di pesanan produk, sedangkan menu pesanan akan diterima oleh pemilik kantin yang bergantung pada pesanan produk. Pesanan produk bergantung pada user yang memilih. Dan setelah semuanya siap oleh si pemilik kantin tersebut dan
user akan menerima dan melakukan transaksi yang terjadi atau terhubung di kedua belah pihak. Oke, baik, cukup sekian. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyampaikan hasil presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.